Perkenalkan, nama saya Yance Rumakiek. Saya bekerja di instansi kantor distrik Lansiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Dari pembelajaran agenda 1 tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, saya belajar bahwa sebagai warga negara Indonesia, kita harus memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini berarti sikap dan tingkah laku kita harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara Indonesia. Dengan begitu akan tercipta keharmonisan dan terhindar dari hal-hal yang bisa mengancam kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Juga kerukunan yang harus kita wujudkan mustahil akan terwujud di negara yang sangat luas dengan berbagai macam suku, ras, bahasa, dan agama, seperti NKRI yang tanpa adanya peran serta dan kontribusi dari seluruh elemen dan lapisan masyarakat, termasuk para ASN yang memiliki fungsi sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dari materi analisis kontemporer, saya belajar bahwa dalam konteks Indonesia modern, spektrum bela negara sangatlah luas. Tugas bela negara bukan lagi tugas TNI saja. ASN juga memiliki peran yang sangat vital dan nyata. ASN juga adalah bagian dari integral dari mesin pemerintahan yang menggerakkan pembangunan nasional. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur di daerah terpencil adalah kisah tentang keadilan, pemerataan, dan komitmen untuk merajut kembali wilayah Indonesia dari pinggiran. Jadi, saya sebagai ASN berkomitmen untuk mempraktikkan pemerintahan yang adil dan bersih dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai ASN juga menjadikan bela negara ini menjadi dedikasi harian dan pengorbanan tanpa pamrih dalam melayani masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan sehingga tercipta kesinambungan. Untuk dari materi kesiapsiagaan, saya belajar bahwa perilaku kesiapsiagaan akan muncul bila tumbuh keinginan CPNS untuk memiliki kemampuan dalam menyikapi setiap perubahan dengan baik, dengan faktor perubahan lingkungan, yaitu perubahan dalam masyarakat, birokrasi, dan tatanan dunia dalam berbagai dimensi. Latihan kesiapsiagaan ini juga dimulai dari latihan kesiapsiagaan jasmani. Selain latihan kesiapsiagaan secara jasmani, kita juga perlu memelihara kesiapsiagaan secara mental dan emosi. Oleh karena itu, seorang ASN diharapkan dapat mengawasi, mengontrol, dan mengatur emosinya dengan tepat, baik ketika orang tersebut berhadapan dengan pribadinya, berhadapan dengan orang lain, orang tua, teman-teman, atau masyarakat, atau dengan berhadapan dengan pekerjaan. Seorang ASN dapat dikatakan telah memiliki kesiapsiagaan mental jika dia mampu menerima berbagai rasa aman, kasih sayang, kebahagiaan, dan rasa diterima oleh orang lain dalam melakukan berbagai aktivitas. Nah, untuk dari materi konflik kepentingan, saya belajar bahwa konflik kepentingan seringkali menjadi awal mula terjadinya korupsi. Ketika seseorang mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum, maka tindakan-tindakan seperti penyalahgunaan wewenang, menerima suap, atau gratifikasi kemungkinan akan terjadi. Konflik kepentingan dapat mempengaruhi objektivitas dan keberpihakan dalam pengambilan keputusan. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang ASN untuk menangani konflik kepentingan yaitu dimulai dengan kemampuan mengidentifikasinya, baru kemudian kemampuan untuk memitigasinya. Dengan demikian diharapkan setiap ASN mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab
berlandasan prinsip integritas. Sekian, terima kasih.